Hai Cupang, kamu udah makan belum Cupang? Halo ya. Hai. Kok kamu gak masuk kelas sih? Jam kosong. Oh, jam kosong Nggak ada lagi. Ustadznya. Kamu ngapain wae kursa? Oh, tadi habis kegiatan Kegiatan apa tuh man? nolongin orang biasa. Oh gitu ya? Iya. Ngasih es teh ya? Wah, jelas dong, teh hangat. Oh teh hangat, selalu teh hangat ya? Wah, jelas enak. Teh hangatku menyembuhkanmu. Wah. Ya. Gimana nih? Gimana kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol aja? Nah, sip. Betul banget tuh. Oke. Aku banyak pertanyaan nih buat kamu. Oh, nih. siap. Mau tahu keseruan kita ngobrol? Saksikan di Jam kosong. Oke Dap. Jadi Ya, gimana? kamu tuh tadi tuh ngapain coba? Hobinya suka ngasih teh hangat. Oh, teh hangat. Ini ya, emang banyak banget. Pokoknya teman-teman tuh bilang kalau kan bulan nih, tahu lagu ini nggak? Apa itu? Ini logo PMI namanya. Logo PMI sama ini. Ya ini ada logo PMI juga kan? Iya. Nah kebetulan aku ini anak PMR yo. Jadi kan biasa nolongin orang kan. Tahu kan yang bisa jaga-jaga upacara tuh di belakang. Iya. Yang ngiyup. Yang itu kebanyakan tuh kayaknya aleman sih. Wah iya kebanyakan. Makanya dibuatin teh hangat tuh kan biar sembuh gitu. Oh iya. Ya kan ajaib. Nah jadi aku tuh anak PMR yo. Iya. Yang tugasnya nolongin orang. Kita kan karena relawan kan. Iya relawan. Gitu. Jadi kalau di Mualimin namanya PMR juga atau PMI? Oh Atau gini, kalau di mana itu spesial namanya. Iya. Jadi PMI itu punya namanya Student of Mualimin Medical Team, Summit Mualimin. Oh yang summit yang warna hijau-hijau itu. Oh yang warna hijau-hijau, Iya, kayak apa? hijau-hijau. Kayak Muhammadiyah. Oh kayak Muhammadiyah. Muhammadiyah Iya, itu benar. hijau-hijau juga itu. Iya benar Iya, gitu. kita juga di ruang lingkup Iya. Muhammadiyah ya. Bener, yang lambangnya itu bulan sabit sama ada. Iya. Yang paling sini kan? Iya, yang paling sini. Terus itu prokernya apa ya? Buat summit, prokernya itu banyak banget. Mungkin kalau misalnya sebelum satu-satu nggak bisa ya, mungkin intinya summit itu kan organisasi kesehatan di madrasah ya. Kenalin summit itu apa Oke, sih? jadi Secara singkat aja. Oke, jadi summit kan organisasi kesehatan di madrasah. Iya, betul. Tahu lah ya, ngapain aja biasanya yang tadi jaga upacara, habis itu yang biasa ngadain acara-acara seminar kesehatan, donor darah, Oh, gitu donor kan. darah tuh summit juga nemenin? Oh iya, bener. Heeh. Summit juga jadi panitianya. Bapak pernah donor darah nggak? Enggak tuh. Kamu pernah donor darah nggak? Cek, bentar. Aku punya pertanyaan. Donor darah itu habis itu dikasih makanan atau apa gitu enggak? Oh jelas dapat snack kalau donor darah Snack itu. apa? Snack macam-macam, dapat burjo biasanya. Enak kan? Enak banget itu. Tapi syaratnya harus 17 tahun. Oh, gitu. Gitu. Kalau aku nih, aku kan 16 tahun kurang dikit. Boleh nggak? Nggak boleh, Kenapa? harus 17 tahun. Karena belum cukup umur. Oh, tapi kemarin aku minta kacang hijau. Kamu minta kacang hijau, tapi Iya. nggak donor darah? Nggak. Wah, itu bonus namanya. Oh iya. Ya agak pelit sih kemarin. Dikit. Ya nggak apa, itu kan buat porsi banyak Oh, ya. iya. Yang penting kan donor darahnya. Iya, Nah, iya. jadi habis donor darah itu ada juga yang namanya penyuluhan kesehatan, seminar kesehatan, kita edukasi kesehatan, Iya. sama biasanya tiap zuhur itu kan ada ini kan di kelas sanawiyah itu. Nah, itu ada yang isi setiap hari Selasa tiap minggu. Namanya asistensi kesehatan. Biar apa? Jadi kebetulan summit periode ini itu menggalang hashtag yang pertama adalah First Aid for Everyone, yaitu pertolongan pertama buat semuanya. Oh. Gitu. Jadi nggak cuma anak-anak summit aja, anak-anak PMR aja yang tahu gimana cara nolong orang, gimana pertolongan pertama. Tapi kan semuanya harus tahu kan ya. Oh, semacam ngasih edukasi. Wah, gitu ya. bener. Jadi biar semua tuh bisa nolong gitu ya, punya ilmunya. Oh iya iya. Tuh. Kalau nggak salah denger nih, kayaknya summit itu punya slogan ya? Atau apa benar, tuh? benar. Slogan. Punya slogan. Slogan dari bahasa Italia. Bener, yang sangat fenomenal tuh ya. Iya. Apa itu? Itu namanya Siamo Tutti Fratelli. Apa itu artinya itu? Oh, oke. Jadi Siamo Tutti Fratelli itu bahasa Italia Ya, yang artinya kita semua bersaudara. kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Siamo itu kita, Heeh. Tutti itu semua, Iya. Fratelli bersaudara. Oh, Gitu berarti karena dengan itu meningkatkan solidaritas bener, bener banget. kita dalam memberi kepedulian kepada Bener, sesama. karena kita kan saling tolong menolong ya. Iya. Karena kita semua berdoa nggak boleh kita nolong itu. Wah ini dari daerah ini, oh ini kulitnya itu nggak boleh karena kita semua bersaudara. Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Perasaan aku sakit nggak ada yang nolongin tuh. Oh. Wah, mana ini Ini PMR sakit yang aleman itu. sakitnya tuh mana? Aku tuh jarang sakit dah. Cuman Oh. kalau sekali sakit tuh nggak ada yang perhatiin. Aduh,
sakit hati sih. Itu mungkin coba di itu sama PMR-nya ya, diminta tolong pasti dibuatin teh anget nanti. Waduh, teh anget. Gini, kan slogannya tadi Itali nih. Kenapa minumnya tuh teh anget gitu loh? Harusnya kan pakai minuman yang dari asal gitu. Karena kita mengindonesia. Khasiat teh kan banyak ya. Untuk menenangkan korban, teh angetan manis tuh. Jadi langsung ini tenang, bukannya nge-fly nanti. Oh iya, loh. Jadi kalau tenang. Pusing ditambah manis, kan nanti jadi tambah pusing. Oh, enggak. Gimana tuh? Teh itu kan punya senyawa antioksidan yang banyak. Dan habis itu manis dan itu hangat. Karena yang manis-manis itu biasanya kalau orang pingsan, itu kan perlu dikasih yang orang lemes misalkan. Itu perlu dikasih kayak manis-manis kayak permen. Jadi yang bergula gitu, makanya kita teh hangat kan ini kan biasanya belum ada makan, belum ada sarapan, kita kasih teh hangat biar rileks tubuhnya, gitu. Oh, terus gini, itu kok kenapa bisa pengen pakai bahasa Italia tuh kenapa? Oke. Apa hubungannya tuh loh kesehatan dengan Italia? Sebenarnya gini ya, banyak yang nanya kan, kok Summit nggak cuma Summit, kok PMR, PMI bahkan sering banget teriak-teriak slogan Siamo Tutti Fratelli. Karena itu berawal dari dulu sejarahnya Palang Merah Internasional. Karena yang artinya kan Siamo Tutti Fratelli kan kita semua bersaudara. Karena kebetulan berdirinya Palang Merah Internasional, kebetulan kan kita di bawahnya Palang Merah Internasional juga. Selain di bawahnya PMI, Palang Merah Indonesia. Itu kan berawal dari perang kan ya. Dan sedangkan kita nolong kan yang tadi aku bilang nggak boleh membeda-bedakan status sosial. Jadi makanya bergaunglah slogan tersebut, Siamo Tutti Fratelli. Jadi itu nggak cuma punya Summit doang ya. Iya, nggak pilih-pilih ya. Iya benar. Harus merata. Benar. Oke. Aku tuh punya masalah sih di umurku yang sekarang itu kayak gimana ya? Banyak pikiran gitu loh, Dav. Jenuh dengan kehidupan, banyak beban pikiran. Ya banyak masalah-masalah gitu. Jadi menyerang kesehatan mentalku sendiri. Tuh, kamu ada solusinya nggak? Oh, ceritanya lagi stres nih. Iya. Stres gara-gara apa nih? Ya, ya ini ditinggalin jam kosong udah tapi nggak ada ustadznya. Pulang jam 3 itu. Oh, pulang jam 3. Ya kan agak capek gitu. Iya, itu capek itu. Ya, terus ada permasalahan-permasalahan lain dari internal maupun eksternal gitu. Mental health-nya terganggu ya? Iya, mental health-nya. Itu apakah butuh Panadol? Panadol sebenarnya nggak cukup itu. Paracetamol juga nggak cukup ya? Panadol kan cuma pusing-pusing itu. Kalau pikirannya nggak los itu nanti kepikiran lagi, pusing lagi. Stres malah, depresi jatuhnya. Oke. Panadol tidak membantu ya. Kayak jadi gini yuk, setiap orang pasti kan punya pernah stres ya? Pernah stres, mungkin sebagian pernah depresi. Dan balik lagi nih, mungkin kamu stres sama depresi pasti gara-gara mungkin sibuk atau mikir banyak kan? Iya, betul. Nah, benar. Karena ketika kita, misalkan nih banyak pikiran, itu istilahnya kerja otak kita bakal lebih. Dan itu akan memicu sebuah stres, apalagi kalau misal kita nggak refreshing, nggak merefresh otak. Lebih parahnya itu menyerang kesehatan mental, atau yang sekarang ngetren tuh mental health, ya kan? Itu sangat berpengaruh sih di dunia remaja. Iya, benar banget. Apalagi kalau kita nggak ada ruang buat sharing-sharing, berkeluh kesah itu kita punya tempat gitu kan, atau karena kita malu-malu gitu ya kan, itu benar banget. Kalau apalagi yang introvert, yang orang-orang yang ansos ya, yang kayak orang-orang kalangan IPA. Ya, saya sebut merek. Ya itu. Oke, jadi kebetulan ini kan, misalkan ada orang yang stres atau depresi, setiap orang, mungkin teman-teman yang teman-teman pemirsa dan mungkin Theo sendiri tahu ini kan, pernah dengar istilah healing. Nah, healing itu kan bahasa Inggris, artinya penyembuhan. Dan tapi orang-orang itu banyak yang menafsirkan healing itu sebagai jalan-jalan, kayak jalan-jalan naik ride, habis itu sunmore itu healing gitu-gitu. Padahal nggak cuman itu. Healing orang tuh punya versinya sendiri-sendiri. Contoh nih, aku kalau misalnya stres, aku biasanya baca buku, minum susu coklat, habis itu udah duduk sambil minum susu coklat sambil ngerenung gitu, sambil nyanyi-nyanyi. Itu bisa. Kalau healingmu gimana? Biasanya kalau stres kamu ngapain ya? Main gitar sih. Nah, main gitar. Habis itu pelong. Ya lumayan sih. Lumayan. Tapi ini kan mungkin teh hangat membantu. Oh, teh hangat membantu. Nah, jadi ya balik sendiri gimana cara nyembuhinnya, itu balik ke orang masing-masing. Gitu. Jadi kayak tadi kamu nyebutin kalau kamu pakai gitar kan, gitar sama minum teh. Nah, itu berarti cara versi healingmu tuh kayak gitu. Kalau versi healing kan tadi kan minum coklat, habis itu nikmatin suasana sama baca buku. Jadi kita tuh perlu istilahnya merefresh otak. Jadi nggak melulu kita
Misalkan nih, apalagi kita nih kelas 5 organisasi ya, Iya, pasti kan banyak yang harus Padat dipikir banget nih. itu pikiran. Udah mikir pelajaran, Kemana-mana, iya. habis itu mikir organisasi, wah itu double-double kan. Double. Nah itu tuh perlu yang namanya kita merefresh. Jadi sewaktu-waktu nih kita, apalagi pas sholat, sebenarnya sholat itu adalah healing terbaik. Iya gitu. Percaya nggak? Enggak sih. Tapi coba aja. Ya makanya rajin sholat ya, rajin sholat. Kalau sholat itu kan wudhu nih, Iya. merasakan ketenangan, habis itu kita sholat. Makanya pas kita sholat itu kan nggak boleh kita mikir urusan-urusan dunia. Jadi setelah kita takbir itu fokus. Hadirkan Allah. Hadirkan Allah. Nah, itu fungsinya buat healingnya kita juga, penyembuhan sementara pertolongan. Nah itu bakal tenang hidupnya gitu. Terus dengan cara kita terbuka dengan orang itu bisa membantu nggak sih, Dap? Atau kita misalnya udah padat banget ya otaknya, pengen ceritalah ke kamu, itu bisa membantu nggak sih, Dap? Oh itu bisa membantu banget karena tahu pernah dengerin kan psikiater, psikolog gitu-gitu. Itu kan fungsinya buat mendengarkan cerita ya. Kayak ada pasien yang kena gangguan mental, terus habis itu cerita gitu kan. Nah, karena berhubung nih kita di asrama, kan maksudnya kalau mau keluar misalnya keluar malam, keluar bebas itu kan tidak sebebas sekolah yang di luar, ya kan, teman-teman di luar. Nah, kebetulan kita kan ada anak PMR. Nah, bisa nih buat teman-teman yang punya lagi stres itu bisa buat ceritain segala keluh kesah ke teman terdekat PMR. Jadi jangan malu buat cerita ke orang. Jadi PMR atau summit itu tuh nggak cuman menangani luka-luka dari luar ya, luka fisik. Bener. Tapi secara mental itu juga bisa diobati. Iya, gitu. bener banget. Tapi walaupun anak summit juga nggak jarang ya yang kena gangguan kesehatan mental, stres gitu. Cuman kan kembali lagi kita punya versi healing masing-masing. Gimana cara kita ngontrol emosi. Kalau kebanyakan healing tuh gimana tuh? Kebanyakan healing itu malah jadinya lalai kan. Lalai ya? Healing itu pada porsinya aja gitu. Oke, lanjut kita luruskan lagi ke topik ya. Oke. Nggak, itu selingan aja ya, selingan. Bercanda ya, bercanda. Ya healing tuh boleh, tapi ya seperlunya aja. Ya, jangan menggunakan uang yang berlebihan. Karena kita di sini juga hidup asrama, perlu menghemat juga kan. Ya, juga butuh uang itu untuk menghidupi kita sendiri. Atau jajan. Nah, apa ya? Kita tuh sebenarnya di sini tuh masalahnya bukan hanya di madrasah, di asrama juga ada bisa menimbulkan masalah-masalah yang membebani pikiran kita, entah karena bulian di asrama atau kita orangnya kotor terus kita orangnya bau terus dihina orang-orang gitu. Itu ada bisa ditangani nggak, Pak, masalah itu? Oke. Ini konteksnya mana nih, yang bau atau gimana yang bully? Ya dibully karena kekurangan kita atau kita jarang mandi sehingga kayak gembel bau gitu. Itu mungkin beberapa orang ya. Iya. ada tuh teman. Iya, ada. Dan kita kan juga gimana ya, ada orang yang dengan mulutnya yang sangat tajam itu sangat menyakitkan itu, ngomong ceplas-ceplos sembarangan itu. Langsung sakit, kit hati. Iya, kit hati itu gimana sarannya? Oke, ini kembali lagi ke personal ya. Apalagi ini aku ngambil dari dua sisi, buat yang ngomong tadi sama yang kena dia diomong, orang yang kotor, kata yang tadi gembel dan lain sebagainya. Itu mungkin balik lagi personal ya, mungkin orang yang kotor itu kurang menjaga perilaku hidup sehat, PHBS. Itu kan penting ya. Apalagi kita di asrama nih, kita hidup sama teman-teman yang lain juga, dan kita dalam satu kamar tuh banyak banget, maksudnya nggak cuma kita sendiri, tapi kita sama teman-teman lain. Nah, kita perlu nih jaga kebersihan diri sendiri, karena kalau misalnya kita jaga kebersihan diri sendiri, kita bersih, otomatis kan yang lain nyaman kan sama kita. Contoh kayak misalkan mandi ya 2 kali sehari, jangan cuma pagi doang, sorenya enggak, ya kan gatel-gatel kan, terus nggak bau gitu, apa malah seharian nggak mandi gitu, malah parah. Pernah nggak gitu? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Bersih ya? Iya, bersih. Bersih. Nah, takut dikata-katain. malah tambah depresi, tambah stres ya, benar. Ya itu, jadi PHBS tuh perlu. Tapi juga kita nggak cuman mikirin buat diri kita sendiri, tapi contoh kita punya barang nih. Misalkan kita punya barang dan kita kalau di SMA neranjang ya. Dan di ranjang itu kan sebelah kita ada ranjang orang lain juga kan, nggak cuman wilayahnya kita sendiri. Contoh kalau misalnya kita lagi makan, beli jajan, kan biasanya kalau orang-orang malas kan makan buang.
belang-belung toh. Buang tuh bakal kotor. Jadi nyamuk. Terus juga gatal-gatal kan bisa kan. Nah, itu kita juga yang beli jajan itu perlu ningkatin kesadaran buat buang ke tempat sampah. Tempat sampah di depan kamar kan. Tinggal jalan apa susahnya gitu. Jadi ya perlu kita menjaga BHBS bukan hanya untuk diri kita, tapi buat orang lain juga dengan membuang sampah teratur. Habis itu kita tadi mandi rutin 2 kali sehari, makan makanan yang bernutrisi juga. Itu juga perlu. Penting ya itu ya? Iya, penting banget. Nah, kembali lagi ke topik awal kita ya. Iya. Tentang mental health, karena ya banyak pikiran sehingga kita secara mental itu terserang ya. Iya. Tapi aku pernah dengar nih, Dap, kalau kita stres melulu tuh bisa mengganggu imun kita, bisa menjatuhkan diri kita sendiri dari segi imun. Kita bisa tiba-tiba sakit, jatuh sakit, atau ya hanya untuk sekedar alasan ya, sakit aleman. Nah itu gimana, Dap? Oke, bener banget. Kalau misalkan nih, kerasa nggak kalau misalnya kita stres? Mungkin teman-teman yang di rumah juga pernah ngalamin ya, kalau misalnya kita stres, itu pasti kita ngerasa nggak enak badannya. Iya. Ya kan? Beda kalau misalnya kita lagi liburan, habis itu kita happy gitu kan, pasti lebih fresh, lebih plong ya kan. Dan itu memicu juga kesehatan tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita stres kan otomatis banyak energi yang terserot buat otak. Jadi kita terus mikirin stres itu, habis itu banyak energi yang terserot. Dan kadang kalau misalnya kita stres kan kadang lupa makan dan lain sebagainya kan. Coba kalau misalnya kita happy, makan ingat makan kan, maksudnya tetap tubuh itu bakal terangsang buat melakukan hidup sehat. Oh, terangsang juga ya? Iya. Oh, gitu. Terus caranya tuh gimana? Ada yang nggak bisa tidur juga, Dap? Oh, sama insomnia? Iya, insomnia itu kenapa sih sebenarnya itu? Oh, aku itu tuh stres tapi tuh bisa tidur. Jadi aku tuh pengen jadi orang stres itu loh. Biar bisa tidur. Ya tapi aku itu tidur. Gitu. Tapi emang bener-bener ya, banyak banget yang di luar sana itu kalau stres itu nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur sampai mata dia atau kan mata pandai itu kan. Nah itu berarti udah stres tingkat akut. Kebanyakan mereka mungkin banyak banget pikiran itu ya. Ya caranya tadi mungkin bisa datang ke psikiater dan melakukan healing phase-nya tadi. Mungkin setiap orang pasti punya urusan masing-masing, punya masalah hidup masing-masing. Tapi balik lagi ke diri kita, gimana cara kita menghadapinya, bagaimana kita bisa mengontrol emosi. Kalau misal emang benar-benar kita stres banget dan udah deh nggak ada harapan hidup gitu, nah silakan datang ke psikiater terdekat atau cerita ke teman terdekat. Iya gitu. Biar diberi solusi. Jadi jangan dipendem. Kalau dipendem kan malah ini kan malah istilahnya numpuk-numpuk di sini, malah nanti jatuh yang enggak kitanya kalau stres sudah berpendam. Jadi jangan malu untuk cerita gitu, baik ke psikiater atau teman terdekat. Kalau misal mungkin malu ke psikiater, bisa ke teman terdekat. Ternyata PMR ini sangat membantu ya dalam iya. ya. Jadi nggak cuman kalau misal teman-teman bilang kan PMR cuma jaga upacara buat teh hangat gitu kan. Walaupun itu teh hangat itu sebenarnya punya istilahnya obat manjur itu loh. Teh hangat apa sih, Dap? Teh hangat karena teh hangat kan sama aja tongji ya. iya, tapi kan kalau misal yang biasanya pingsan pas upacara itu kan, dikasih teh hangat sembuh. Apakah itu kamu kasih sayang? Wah, ya karena itu dengan penuh cinta dan kasih sayang anak-anak Samit ya. Kasih sayang karena kamu agak slay gitu, kamu kasih sayang gitu. Ya, membantu. Mungkin gitu ya. Jadi ketika ada yang minum teh itu, dia merasa ada kehangat yang kamu berikan tuh. Iya benar. Mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Agak geli juga sih. Iya. Aku juga geli loh. Oke. Gitu aja dah kayaknya dari ngobrol-ngobrol kita. Sekarang kita pindah ke sesi Q&A dari orang luar. Gitu. Oh, ya. Tapi sebelum masuk Q&A aku boleh ngasih closing statement nggak? Apa tuh? Monggo. Silahkan. Oke. Buat yang teman-teman di rumah, sebentar. Oke. Gak apa-apa. Oke. Setiap orang pasti punya masalah hidup masing-masing. Dan setiap orang pasti punya keluh kesah masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa mengontrol, bagaimana kita dapat berdamai dengan hati kita, dengan pikiran. Maka dari itu, perhatikanlah pikiran kita, karena itu akan menjadi sebuah perkataan. Perhatikanlah perkataan, karena itu akan menjadi sebuah perbuatan. Dan perhatikanlah perbuatan, karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, jangan sampai
kita menyesal apa yang telah kita lakukan di masa lampau. Everything in our life just take lessons. If we do right, we should do it again. If we do wrong, we should not do it again. So, because the universe has made plan for us to help us to grow, to be a stronger, wiser, and more righteous person. Mungkin Ya. perlu ditranslate atau Lemot ini otak saya ini lemot. Translate-nya nggak sebegitu tepat ya. 99 plus 99 plus sih Mbps. Nggak kuat. Keren. Ya, Dava ini sebenarnya punya track record dalam bahasa Inggris. Enggak sih, ini masih lower. Gak slay-slay itu. Kata-katamu itu mengandung kehangatan, Dav. Jadi ya gampang tersentuh sekali kayak bahasa Inggris. Oke, lanjut aja langsung. Kita ke sesi Q&A. Oke guys, kembali lagi kita sekarang sesi Q&A ya. Oke, mari kita tampilkan di sini pertanyaan apa yang sudah dihadirkan oleh Gata ini ya. Gata anak baik. Ini paling baik ya. Ini agak menjilat sedikit nggak apa-apa. Bagaimana pendapat Kak Dava tentang mental health? Ini tipe ini. Ini tipe ini. Ini perlu Google Translate ya. Anak Jawa. Anak. Health. Oke. Kan tadi yang kayak aku udah jelasin nih buat Agatha, mental health itu penting banget apalagi buat kita sebagai remaja, karena dulu kan kita kan remaja kan masih pikirannya tuh masih berubah kan, kadang naik kadang turun, masih posesif. Jadi kita belum matang. Kalau misalnya kita dewasa kan udah matang ya, karena kita peralihan nih dari anak-anak ke remaja, apalagi ABG itu kan kadang anak masih anak baru gede. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari siapa ini? Ayo bro, come on bro. MDG FFR __ atau Gofar ya, bisa kita panggilin teman kita. Mas Dava, kira-kira ada proker baru dari Summit gak ya? Dikit. Ada dong pastinya. Jangan di banyak-banyak. Oke, ini spill dikit ya. Ini coming soon. Dikit aja. Intinya Summit tahun ini kita kan tadi kita menggalang hashtag First Aid for Everyone. Nah, selain itu kita juga pakai hashtag Summit Juara. Gitu, jadi kayak biar kita semangat gitu lah, juara dalam berbagai hal. Dan untuk proker baru ini nanti bakal insya Allah ya teman-teman, itu bakal ada festival kesehatan Summit Mualimin atau bakal singkat Vitamin. Apa itu, kita minum vitamin? Oh bukan, itu singkatan. Itu festival kesehatan Summit Mualimin, dan buat kegiatannya apa aja itu banyak. Dan itu coming soon. Oke, coming soon, ditunggu ya teman-teman. Harus penasaran kalian ya. Oke, lanjut. Proker terdekat Summit apakah selain vitamin itu? Proker Summit. Nah, kebetulan ini kita sekarang hari ini besok itu bakal ada proker eventual pertama dari Summit periode ini yang namanya itu Vitasimin. Yang tadi vitamin, ini Vitasimin. Loh, tahu Vitasimin nggak? Yang kecut-kecut tuh loh. Vitamin C. Vitasimin. Yang pertama vitamin apa? Vitamin itu Festival Kesehatan Mualimin. Oh, itu acara. Yang kedua Vitasimin. Oh iya, yang di Indomaret permen. Oh iya, apotek ya. Oh iya, apotek. Itu Friday Health and Clean with Summit Mualimin. Loh, itu juga acara. Katanya vitamin. Itu beda acara gitu. Itu sama-sama acara. Jadi Vitasimin itu di Sedayu, kebetulan besok ini itu kasarnya di Sedayu, dan bentuk kegiatannya kayak kita senam sehat, habis itu kita games outbound, dan kita bersih-bersih asrama, habis itu ada edukasi kesehatan terkait dengan PHBS, perilaku kebersihan sehat, habis itu ada istilahnya pengisian kuesioner atau kumpul bersama fasilitator untuk mencurahkan segala keluh kesah gitu. Kalau bisa pakai bahasa Inggris ya. Karena di sana kan sudah internasional. Standar Cambridge. Itu Inggris banget ya. Biar King Charles tuh bangga. Oh iya, bener. Oke, tapi sebelumnya tadi ini dari Faiz_Umza ya. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya. Ada lagi nggak bro ini pertanyaannya? Oke, dari Encien ini. IPM tapi ya juga di sini ya. Encien. Kak, ini bos saya ini. Kak, tutor bikin teh hangat dong. Bikin teh hangat. Oh, beda. Kalau tuh teh hangatnya Summit itu beda. Karena anti spill ya. Iya, karena itu dibuat dengan penuh kasih sayang. Salah satu kuncinya itu adalah kasih sayang. Keseleannya Dava ya. Ya. Karena itu butuh kasih sayang ya. Kasih sayangnya Dava murni ya, saya. Bukan gaya teman-teman ini. Memang Dava itu orangnya penyayang, gemati sama
sesama manusia. Ya itu yang dibutuhkan oleh Summit ataupun PMI ya. Iya benar Betul, banget. perlu diingat itu ya. Oke, ada lagi tidak? Udah habis. Oke. Terima kasih ya. Q&A-nya itu agak menarik ya, juga bermanfaat juga Iya, untuk benar. meningkatkan rasa penasaran pada masyarakat yang nonton. Selain jam kosong ini, akhirnya aku mendapatkan ilmu di jam kosong, maksudnya begitu. Iya benar. Karena kita sharing-sharing tadi ya. Jam kosong itu bukan berarti suatu hal yang berisi kekosongan. Kita juga bisa mencari ilmu di jam kosong. Bener banget, setuju banget. Apalagi dengan orang Summit atau PMR. Waduh, itu ilmunya tuh ilmu Bisa untuk melatih ini ya. solidaritas dan kepekaan ya antara sesama dan memberikan ruang terbuka kepada teman-teman kita yang frustasi. Bener banget. Jadi topik pertama tadi stres itu ya. Oke, segitu aja sama Dava ya saya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil apa yang kita dapatkan di episode ini. Amin. Jangan lupa untuk terus mengstalk IG-nya channel YouTube-nya Muin TV supaya kita dapat updatean jam kosong yang bisa menambah wawasan dan edukasi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa ya nonton lagi episode barunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.